Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mutiara Ray Purnama. Nama aku Sinta Suryatuti. Di sini sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tentang makalah, Yuk ikuti keseruan kita untuk lebih kenal dengan Universitas Mitra Bangsa. Universitas Mitra Bangsa atau biasa dikenal dengan UMIBA memiliki akreditasi institusi baik sekali. Ada 3 fakultas, terdiri dari Fakultas Manajemen dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi dan Aktualita, dan Fakultas Ilmu Hukum. kampus Universitas Mitra Bangsa memiliki 2 cabang. Kampus pusat terletak di Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dan kampus kedua terletak di Jalan Raya Perdagangan, Bintaro, Jakarta Selatan. Yuk kita lihat ada apa aja sih di UMIBA. Di sini ada halaman depan yang luas, bisa buat parkir mobil dan juga bisa buat parkir motor. Di sini juga ada kantinnya loh. Yuk kita masuk. Di lobi terdapat koperasi karyawan, ada pusat informasi, serta ada ATM BNI dan vending machine. Ada juga ruang pendaftaran untuk mahasiswa baru. Ada ruang perpustakaan. Dan ada ruang BEM fakultas. Yuk kita langsung ke lantai 2. Di sini terdapat kasir untuk melakukan pembayaran. Di lantai 2 terdapat ruang tunggu dan ruangan para dosen dan rektor. Selanjutnya kita naik ke lantai 3. Nah, di sini tempatnya Fakultas Manajemen dan Bisnis. Di sebelahnya ada ruang perlengkapan. Juga ada ruang skripsi, ruang dosen, dan juga ada musola untuk tempat kita beribadah. Ada beberapa kelas dan ruang laboratorium. Ada toilet di ujung koridor, dan ini salah satu penampakan kelasnya. Selanjutnya kita naik ke lantai 4 yuk. Di sini terdapat aula yang biasanya digunakan untuk seminar ataupun acara lainnya. Nah, jadi kalian sudah mengenal Universitas Mitra Bangsa kan? Selanjutnya, kami di sini akan membahas materi kita mengenai makalah. Nah, pasti kalian udah gak asing kan sama makalah?
Jadi nanti di perkuliahan kalian pasti bakal sering ketemu sama tugas makalah. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih makalah itu? Jadi, makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan dengan analisis logis dan objektif yang ditulis secara sistematis. Biasanya, makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas sekolah, kuliah, atau sebagai media untuk menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran. Nah, adapun pengertian makalah menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Panuti Sujiman. Jadi, makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu, yang biasanya makalah dimuat di majalah atau koran. Tetapi, makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Nah, ada juga yang kedua menurut Tanjung dan Ardial. Jadi, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang sesuatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, di sini selanjutnya ada karakteristik dari makalah. Yang pertama, objektif dan faktual. Jadi disusun dengan berdasarkan hasil analisis data atau fakta. Jadi bukan opini pribadi penulis tanpa dasar ilmiah. Nah, yang kedua, bahasa baku dan lugas. Jadi, menggunakan tata bahasa formal, ejaan yang disempurnakan atau EYD, lugas, dan menghindari bahasa kiasan atau emosional. Yang ketiga, ada sistematis. Jadi, ini memiliki susunan terstruktur dengan urutan logis, umumnya mencakup halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, yang keempat ada fokus pada masalah. Jadi ini tuh membahas satu topik spesifik dan diselesaikan secara tuntas melalui kajian teori ataupun praktik. Dan yang terakhir ada sumber kredibel. Jadi ini tuh dilengkapi dengan kutipan atau referensi dari buku, jurnal maupun artikel yang terpercaya untuk memperkuat argumen. Fungsi makalah. Nah, makalah berfungsi untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan juga cermat. Nah, yang kedua, fungsinya memperluas wawasan keilmuan bagi para penulisnya. Dan yang ketiga, berfungsi untuk memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep yang praktis. Nah, manfaat terakhir adapun memberikan manfaat bagi perkembangan konsep ilmuwan maupun pemecahan masalah. Nah, tujuan makalah yang pertama itu menguraikan suatu permasalahan yang menjadi fokus suatu penelitian. Yang kedua, sebagai wadah untuk memaparkan suatu topik atau ide yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ada. Nah, yang ketiga, melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan juga cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembacanya. Nah, yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya, serta memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis kepada para pembaca. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis makalah. Yang pertama ada makalah deduktif. Jadi makalah ini adalah makalah yang penyusunannya itu didasarkan pada kajian teoritis. Nah, yang kedua ada makalah induktif. Ya, ini tuh adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris. Dan yang terakhir ada makalah campuran. Makalah campuran ini merupakan campuran antara makalah deduktif dan induktif. Nah, selanjutnya kalian tuh kalau bikin makalah itu nggak boleh asal-asalan nih. Jadi harus ada struktur dari makalah ini. Nah, di sini dibahas yang pertama itu ada bagian awal. Jadi di bagian awal ini itu tuh memuat cover atau halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, cover sendiri ini berisi judul makalah, logo institusi atau universitas, nama penulis, NIM atau NIS, program studi, serta tahun pembuatannya. Dan yang kedua ada kata pengantar. Nah, ini tuh memuat ucapan syukur, tujuan penulisan makalah, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan. Dan yang terakhirnya ada daftar isi. Nah, ini tuh halaman yang memuat daftar judul bab beserta subbab yang disertai nomor halaman. Jadi, ini tuh memudahkan navigasi buat membaca.
Selanjutnya yang kedua ada bagian isi atau pembahasan. Nah, di bagian isi ini terdapat 3 bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua pembahasan atau isi, dan yang ketiga itu penutup. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu bab 1 ya. Jadi di bab 1 ini ada tiga subbab di dalamnya. Yang pertama itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, latar belakang ini itu adalah alasan atau fenomena yang mendasari mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Nah, yang kedua, yang rumusan masalah ini tuh adalah pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab dalam pembahasan. Dan yang ketiga, tujuan penulisan ini itu adalah target atau pencapaian yang ingin diraih dari hasil pembahasan rumusan masalah tersebut. Nah, kita lanjut ke bab 2, pembahasan atau isi. Jadi, di bagian ini tuh merupakan inti dari makalah yang berisi uraian, analisis, teori landasan teori, dan solusi atau pemecahan masalah terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir ini yang bab 3, penutup. Ini tuh ada 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini adalah ringkasan singkat yang menjawab rumusan masalah secara padat. Nah, sedangkan saran ini adalah rekomendasi yang ditunjukkan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya terkait topik makalah tersebut. Masuk ke bagian akhir dari struktur makalah ini ada daftar pustaka. Jadi apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka itu adalah halaman yang mencantumkan seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penulisan makalah, seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah. Nah, penggunaan format penulisan yang baku itu seperti APA style atau MLA style. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana format penulisan makalah. Yang pertama, kalian itu harus menulis makalahnya dalam format Microsoft Word. Jadi ke aplikasi Word seperti ini. Terus kemudian menggunakan kertas A4 di sini. Jadi tipe kertasnya tuh harus A4 gitu nih. Terus habis itu fontnya itu harus font Times New Roman ukuran 12. Berarti tergantung juga sih, ada emang yang memakai Arial juga, cuman rata-rata memakai Times New Roman. Nih, fontnya Times New Roman, terus ukurannya ada 12. Dan next, spasinya ada di 1,5. Nih, di sini makalah aku udah 1,5, jadi udah benar. Dan selanjutnya marginnya 4,3,3,3. Marginnya kita ke layout, terus kita cek nih margin kita ini udah bener atau belum. Nah, di sini kita pakai 3,4,3,3 atau 4,3,3,3, sama aja. Terus selanjutnya judulnya tebal dan rata tengah. Judul tuh maksudnya kayak gini, buku pendahuluan atau kata pengantar yang memang dikhususkan untuk judul. Nah, judul tuh harus huruf kapital semua dan juga ditebalkan atau di bold. Selanjutnya bahasanya baku. Di sini maksud tuh makalah kita harus menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa yang non formal gitu, non baku. Jadi memang ditujukan untuk memakai bahasa yang baku. Dan daftar pustakanya tuh harus alfabetis. Jadi daftar pustakanya tuh harus rapi dan juga sesuai dengan ketentuan. Kayak ada penulisnya siapa, ngambil dari mana, sumbernya di mana, dan juga tahunnya tahun berapa. Selanjutnya, cara membuat makalah. Yang pertama, tentukan tema, topik, serta permasalahan yang ingin dibahas dalam makalah. Kemudian, tentukan judul makalah yang sesuai. Yang kedua, kumpulkan sumber referensi yang kredibel dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Bisa melakukan pengambilan angket, survei kecil di lapangan, atau wawancara dengan narasumber untuk memperkuat data yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah membaca berbagai referensi maupun melakukan survei, lalu bisa mulai menulis makalah secara sistematis sesuai struktur dari makalah.
Yang keempat, tambahkan kutipan dari sumber referensi, hasil survei, maupun dari wawancara yang telah dilakukan untuk memperkuat kredibilitas argumen pada makalah yang ditulis. Nah, yang terakhir, konsultasikan dengan dosen atau guru di sekolah untuk memastikan makalah yang ditulis sudah benar. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh makalah dari kampus kita yang kita buat. Di sini yang pertama ada cover atau halaman judul yang berisi dari judul makalahnya. Judul makalah kita itu makalah komunikasi dalam perkantoran. Nah, kemudian ada logo institusinya atau universitasnya, yang ini logo Universitas Interbangsa. Terus kemudian ada nama penulis, yaitu nama dari kita dan dari kami, ya, saya Mutiara Purnama dan rekan saya Cinta Suletuti. Selanjutnya ada nomor hidup mahasiswa kami yang angkanya itu. Terus ada program studinya, kami program studi manajemen. Dan juga ada tahun pembuatannya. Kita buat pada tahun ini, tahun 2026. Selanjutnya ada kata pengantar, di mana ini tuh memuat ucapan syukur, nih puji syukur, bla 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 gitu. Terus kemudian ada tujuan penulisan makalah ini. Nah, makalah ini disusun untuk memenuhi apa gitu. Terus ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan gitu. Dan selanjutnya ada daftar isi, yaitu ada halaman yang memuat daftar judul bab beserta subbabnya. Ini loh, ada bab-babnya, bab 1, terus subbabnya ada 1.1 yaitu latar belakang masalah, terus 1.2 apa gitu. Nah, ini tuh untuk mempermudah kita menavigasi, untuk mempermudah kita melihat halaman berapa sebab ini, halaman berapa gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Tadi kan udah tuh yang bagian awal. Nah, bagian isi ini kan ada 3 bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Nah, di sini tuh ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, kayak di contohnya itu, latar belakang itu tuh alasan atau fenomena nih yang mendasari topik tersebut yang bakal dibahas di makalah itu gitu. Nah, terus rumusan masalah ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam pembahasan makalah ini gitu. Nah, tujuan penulisan ini itu adalah target yang penulis ingin capai dari hasil pembahasan makalah tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada bab 2 nih, pembahasan. Nah, jadi di sini tuh kan ada banyak tuh pengertian komunikasi kantor, bentuk-bentuk komunikasi kantor. Nah, itu tuh bagian inti dari makalah tersebut gitu. Jadi uraian, analisis, solusi atau pemecahan masalah itu ada di sini gitu. Dan yang ketiga itu ada penutup. Nah, jadi ini tuh ada 2 kan, ada 2 subbab. Yang pertama kesimpulan, yang kedua saran. Nah, jadi ini kesimpulan ini tuh ringkasan singkat dari pembahasan yang tadi dibahas di bab 2. Nah, saran ini rekomendasi dari penulis untuk pembaca nih, gitu. Nah, pada di bagian akhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini halaman yang mencantumkan seluruh sumber referensi yang digunakan dalam menulis makalah, kayak buku jurnalnya atau artikel ilmiahnya, dan menggunakan format penulisan yang baku seperti APA atau MLA gitu. Nah, jadi kesimpulannya, makalah pada dasarnya adalah karya tulis ilmiah yang dibuat secara sistematis untuk membahas suatu topik atau masalah, bisa dari teori maupun dari data lapangan. Nah, makalah mempunyai ciri yang khas seperti memakai sumber yang jelas dan pembahasan yang objektif. Selain itu, makalah juga mempunyai fungsi penting, seperti untuk menambah wawasan dan pengetahuan, melatih menulis karya ilmiah, serta menyumbangkan ide dan pikiran. Nah, dalam pembuatannya ada jenis-jenis makalah, struktur, serta format penulisan yang harus diperhatikan agar hasilnya rapi dan mudah untuk dibaca. Nah, sarannya, apabila ingin membuat suatu makalah, sebaiknya lebih teliti dalam memilih sumber yang terpercaya agar isinya kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, perhatikan juga struktur dan format penulisan
penulisan agar makalah lebih terlihat rapi dan juga profesional. Nah, jangan lupa untuk melakukan pengecekan ulang hasil tulisan dan lebih baik untuk melakukan konsultasi kepada dosen agar makalah yang dibuat jadi lebih maksimal dan juga bagus. Nah, setelah kalian menyaksikan presentasi dari kami dan kami juga telah memberikan banyak informasi mengenai makalah, apakah kalian sudah mengerti dengan jelas apa yang kami sampaikan? Dan kira-kira kalian ini tertarik nggak ya untuk masuk ke Universitas Mitra Bangsa? Nanti kalian semua akan ketemu dengan kita loh. Sekian materi pembahasan dari kami tentang makalah ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Indri Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Sinta Suliatuti. Dan saya Mutiara Rayu Purnama. Kami pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!